Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yatna Supriyatna, calon guru penggerak dari SMP Negeri 3 Nguling, Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang nilai dan peran guru penggerak. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Bapak Ibu hebat, perasaan saya ketika melakukan aksi nyata ini adalah saya merasa bahwa ada nilai tambah, baik itu secara mental, spiritual maupun pengetahuan. Begitupun pada saat proses pembelajaran, ada perubahan yang cukup signifikan. Namun, saya juga tetap masih harus lebih banyak belajar lagi untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik dalam rangka menuntun siswa. Dan tidak hanya sebagai pendidik saja, tetapi juga untuk peserta didik. Dampak positif yang saya rasakan adalah adanya perubahan yang cukup signifikan pada proses pembelajaran. Demikian pula peserta didik juga mengalami peningkatan sikap positif dan prestasi belajar. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Selanjutnya, berikut ini adalah nilai penggerak yang saya miliki. Yang pertama adalah berpihak kepada murid. Selanjutnya mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Mandiri merupakan kesiapan atau kemampuan setiap individu untuk berdiri sendiri. Hal ini ditandai dengan kemampuannya mengambil inisiatif. Dengan nilai mandiri ini, saya akan selalu memotivasi diri untuk melakukan perubahan dan mulai sesuatu, dikarenakan segala perubahan yang terjadi akan muncul dari diri kita sendiri. Misalnya saja, saya aktif mengikuti berbagai pelatihan pengembangan keprofesian secara mandiri tanpa ada perintah dan paksaan dari orang lain. Berpihak kepada murid saya jadikan sebagai pedoman di dalam kelas dalam pembelajaran. Siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan pendapat serta mengembangkan kompetensinya sesuai dengan bakat alam dan zaman. Misalnya saja melakukan pembelajaran dengan style learning, lalu menuntun murid untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Nilai reflektif saya perlukan untuk merefleksikan, mengevaluasi pengalaman potensi dan kompetensi yang dimiliki untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan yang digunakan untuk proses perbaikan di masa mendatang. Misalnya saja melakukan tindak lanjut atas umpan balik yang telah diberikan oleh orang lain, dan melakukan pembelajaran sehari-hari, juga melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Hal ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan sejauh mana hasil belajar bisa dicapai. Sebagai makhluk sosial, tentunya saya harus menjalin hubungan kerja positif dengan semua pihak. Hal ini untuk pengembangan proses pembelajaran, berbagi ilmu dan pengalaman, serta merangkul dan menjalin komunikasi dengan semua pihak, yaitu menjalin kolaborasi antar peserta didik, guru, dan wali murid. Misalnya saja mendorong peserta didik berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran kelas, kemudian juga aktif mengikuti kegiatan MGMP. Dengan inovatif, saya akan selalu berinovasi untuk memunculkan ide-ide maupun gagasan-gagasan yang sesuai dengan kodrat zaman, serta mengembangkan mutu pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya dengan membuat media pembelajaran dan mendampingi siswa. Misalnya saja mendokumentasikan praktik baik pembelajaran dan merancang serta melaksanakan kegiatan berbagi. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik selama penerapan peran dan nilai-nilai guru penggerak yang inovatif dan menyenangkan adalah pada saat apa yang kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran direspon peserta didik dengan semangat menerima pembelajaran yang menggunakan media yang dapat merangsang minat dan kemampuan belajar mereka. Selanjutnya adalah peran guru penggerak. Peran guru penggerak yang pertama adalah pemimpin pembelajaran.
Seorang guru dalam mengambil sebuah keputusan haruslah bijak dengan memperhatikan segala aspek serta merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut sehingga bisa dijadikan rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Mewujudkan kepemimpinan yaitu mendorong munculnya peningkatan keberanian, kepercayaan diri, kemandirian, dan memicu keluarnya jiwa sebagai pemimpin untuk semua murid di sekolah. Saya melakukannya agar siswa berani tampil, memiliki kepercayaan diri yang bagus, lihai berkolaborasi, serta mandiri dalam belajar. Siswa juga saya biasakan bisa memimpin diskusi di dalam kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Saya awali hal ini dengan melatih siswa memimpin berdoa dan memberikan tanggung jawab kecil di dalam kelas untuk melaksanakan setiap hari, serta menyanyikan lagu nasional sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, menggerakkan komunitas praktisi, misalnya saja dengan mengusulkan program bimbingan bakat minat dengan melibatkan teman sejawat atas arahan dan petunjuk kepala sekolah. Selanjutnya adalah sebagai pendorong kolaborasi. Saya juga sering mengajak siswa melakukan diskusi secara berkelompok di dalam kelas, baik itu ketika daring maupun luring, untuk membahas penyelesaian suatu masalah dalam pembelajaran. Setelah itu, saya meminta mereka untuk memaparkan hasil diskusi kelompoknya di forum kelas. Selanjutnya, sebagai coach, merupakan kegiatan coaching yang dilaksanakan di lingkungan sekolah. Coaching ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah salah satu guru di sekolah. Misalnya, terdapat permasalahan di mana seorang guru yang tidak mau melakukan pengembangan diri, meskipun sudah sangat dituntut oleh pekerjaan dan karirnya. Sudah seringkali diarahkan oleh kepala sekolah, didorong pula oleh rekan-rekan sejawat, namun tetap saja belum bergerak. Saya sebagai teman mempertanyakan masalah yang dihadapinya. Kenapa tidak mau melakukan pengembangan diri? Beliau beralasan bahwa tidak ada kesempatan waktu untuk melakukan pengembangan diri tersebut. Akhirnya dengan masukan, saran, dan dorongan beliau mau melakukan saran saya. Berikutnya adalah melakukan refleksi selama melaksanakan aksi nyata terkait nilai dan peran guru penggerak. Hal yang saya rasakan adalah sangat termotivasi dan memacu semangat saya untuk melakukan perubahan agar kedepannya lebih baik lagi. Nilai dan peran guru penggerak harus dimiliki oleh semua guru, karena dengan memiliki nilai dan peran tersebut, kita dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila dan Merdeka Belajar. Berikut saya sajikan dokumentasi serangkaian kegiatan pelaksanaan mulai dari perencanaan, penerapan, dan refleksi dalam aksi nyata saya. Saya aktif melakukan kegiatan pengembangan profesi, baik itu sebagai narasumber maupun sebagai peserta. Saya juga melakukannya baik secara daring maupun luring. Begitupun dengan kegiatan MGMP. Sebagai pengurus, wakil ketua, saya tentu menggerakkan kegiatan MGMP untuk selalu berjalan dengan lebih baik. Di sana, selain sebagai peserta, saya juga menjadi narasumber. Selanjutnya adalah melakukan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Siswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri dan potensinya. Dengan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid, siswa terlihat belajar dengan sangat menyenangkan. Mereka juga memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti proses pembelajaran. Di awal pembelajaran, saya juga membimbing siswa untuk selalu membaca surat-surat pendek. Selanjutnya, siswa juga diberikan ruang dan waktu untuk mengembangkan bakat dan minat mereka, baik dalam hal seni maupun lainnya. Sebagai pendidik, kita harus menuntun murid sesuai dengan bakat dan minatnya. Mereka yang suka berpidato, silahkan latihan berpidato.
mereka yang suka mengembangkan seni suaranya, silahkan mengembangkan seni suaranya dan lain sebagainya. Kemudian saya juga selalu melakukan tindakan umpan balik dan rencana tindak lanjut dalam setiap kegiatan pembelajaran saya. Saya juga selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran, membimbing mereka dalam kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Di pagi hari kami selalu menyambut kedatangan para siswa di pintu gerbang dengan bersalam-salaman dan mengucapkan salam. Selanjutnya secara bergantian kami juga melakukan sholat duha dan sholat duhur berjamaah dengan siswa. Dan di awal pembelajaran kami selalu memulainya dengan berdoa bersama pula. Kegiatan aksi nyata tersebut semuanya itu selalu dikoordinasikan dengan para pemangku kepentingan di sekolah, terutama dengan kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryadi, guru SMP 3 Nguling. Saya mengajar PJOK. Saya sangat terinspirasi dengan Pak Yatna yang cara mengajarnya begitu detail dan banyak disukai siswa SMP 3 Nguling. Maka saya sangat banyak belajar dengan beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faikotul Limah dari kelas 9C SMPN 3 Nguling. Saya menyukai pembelajaran PAI karena materinya sangat mudah dipahami, sangat menyenangkan dan bisa mengerjakan tugas secara bervariasi. Terima kasih. Semangat pagi. Mas Ruan. Mas Ruan. Mas Ruan. Luar biasa. PKS? Yes. SMP 3 luar biasa. SMP 3 luar biasa. Demikian paparan saya tentang aksi nyata dalam hal nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.